Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada? Senang sekali di pagi menjelang siang hari ini kami di hari Kamis ini menemani kembali Anda pada tanggal 30 September tahun 2021 atau bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1443 Hijriah, menemani Anda dalam program kajian tentang Tafsir Al-Muyassar yang diasuh oleh guru kita Al-Ustadz Abu Ja'far Cecep Rahmat LC MAG Hafizahullahu Ta'ala. Dan insya Allah seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di surat Al-Baqarah, dan kita akan lanjutkan di ayat yang ke-211 sampai di ayat 213. Dan seperti biasa juga kami mengundang Anda dalam segmen soal jawab. Kami mengundang Anda dalam segmen soal jawab untuk bisa bergabung, bertanya terkait dengan pembahasan yang nanti disampaikan oleh Ustadz. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor 0811900912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat, baik itu WhatsApp maupun Anda bertanya melalui SMS. Silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811900913. Alhamdulillah, nomor telepon sudah ada di layar Anda. Nanti silakan bertanya selesai Ustadz menjelaskan pembahasan di kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz. Sepertinya ada suasana baru yang tadinya biasa beliau live dari kediaman beliau di Cilengsi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman. Alhamdulillah. Ustadz, gimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Juga amin insyaallah. Amin insyaallah. Ini pemandangannya agak berbeda Ustadz dari biasanya. Sedang di mana posisi Ustadz? Ya, sedang menemani santriwati melaksanakan LDK di Ciawi Bogor. Oh Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan segala urusan antum di sana Ustadz. Baik, jazakallah khairan. Kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah mudahkan kita untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, dan diantaranya di kesempatan pagi ini kita bersama-sama melaksanakan salah satu ibadah yang sangat penting, yaitu menuntut ilmu syar'i melalui siaran Ahsan TV yang semoga Allah berkahi. Bapak dan Ibu, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan ini
kajian tafsir Al-Muyassar kita yang sampai di kesempatan ini ayat 211 dari surat Al-Baqarah, dan akan kita bahas hingga ayat 213 insyaallah taala. Tidak lupa saya mengingatkan para pemirsa sekalian untuk menyiapkan mushafnya, ya, mushaf terjemah dan juga kitab tafsir jika ada, dan jangan lupa juga alat tulisnya untuk mencatat faedah-faedah penting yang kita bahas di kesempatan ini. Baik para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai kajian tafsir ini dengan membacakan ayatnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka ya sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di ayat-ayat sebelumnya ya kita membahas berbagai macam kondisi manusia, di antaranya orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan penjelasan kepada kita untuk melihat kondisi ya bagian daripada umat yang lain, yaitu Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sal Bani Israel." Tanyakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam ya kepada Bani Israel yang menantangmu. Siapa Bani Israel? Bani Israel, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah keturunan Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Karena Israel adalah sebutan untuk Nabi Ya'qub alaihissalam, maka Bani Israel berarti keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam, di mana beliau adalah putra dari Nabi Ishaq dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melihat silsilah ya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau memiliki dua putra, ya. Yang pertama Ismail alaihissalam dari istri beliau Hajar, kemudian dari istri yang satu lagi Sarah, beliau memiliki putra Ya'qub alaihissalam. Mohon maaf, Ishak alaihissalam. Ya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihissalam memiliki putra, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, Nabi Ya'qub alaihissalam inilah yang disebut dengan Israel. Maka Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Di antara anak keturunan Nabi Ya'qub kita tahu ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ada saudaranya Benyamin, dan ya 10 saudara yang lainnya. Karena mereka 12 bersaudara. Itu adalah keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, dan anak cucu mereka disebut dengan Bani Israel. Ya, Bani Israel. Adapun dari putra Nabi Ibrahim alaihissalam,
yaitu Ismail, maka ya Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum yang berasal dari Yaman. Kemudian mereka pun ya memiliki anak keturunan yang disebut dengan bangsa Arab. Yang lahir dari mereka Nabi Muhammad alaihissalam. Dan semua nabi dan rasul selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah dari Nabi Ibrahim, semuanya adalah keturunan beliau. Artinya semua nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak keturunan beliau. Imma Nabi Muhammad alaihissalam dari keturunan ya Ismail atau Bani Israel. Ya, anak keturunannya Ishak alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan rasulnya, tanyakanlah wahai rasul, dan berlaku juga bagi umatnya, selama tidak ada dalil kekhususan bahwa ya perintah tersebut khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanyakanlah kepada Bani Israel yang menantangmu. Bani Israel di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, berapa banyak sudah kami berikan kepada mereka bukti-bukti nyata kebenaran yang bisa menyebabkan mereka beriman di dalam kitab suci mereka, ya, yang menuntun mereka kepada kebenaran. Berapa banyak? Artinya sangat banyak sekali. Bukankah begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaannya yang disampaikan dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, yang seharusnya mengajak mereka kepada kebenaran, tetapi mereka mengingkari semuanya, bahkan mereka berpaling darinya. Berapa banyak? Bukankah begitu banyak sekali? Ya, mereka berpaling darinya dan mengubah-ubahnya dari tempat-tempatnya. Merubah isi kitab tersebut dari tempat semestinya. Bukankah sudah sangat banyak? Dan barang siapa yang mengubah-ubah nikmat Allah, yaitu berupa agama, berupa kitab suci, dan mengingkarinya setelah mengetahuinya, dan tegaknya hujjah di hadapannya dengan itu, maka sesungguhnya Allah amat pedih siksanya kepadanya. Para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya kepada ya agar bertanya dengan pertanyaan yang merupakan penegasan dan bukti keburukan mereka yang menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kebenaran ya akan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan, coba tanyakan kepada mereka, bukankah sudah banyak bukti-bukti kebenaran yang Allah berikan kepada mereka? Tapi apa yang terjadi? Apakah ketika datang kebenaran mereka mengikutinya? Apakah mereka mengimaninya? Sama sekali tidak. Yang ada mereka mengingkarinya. Mereka memusuhinya. Bahkan mereka merubah isi dari kitab tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengancam mereka yang telah merubah nikmat Allah, ya, berupa agamanya, berupa kitabnya, dengan azab yang pedih. Sehingga dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah penjelasan betapa banyaknya ya hal yang Allah berikan kepada Bani Israel. Betapa banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel yang menjelaskan tentang kebenaran yang seharusnya mereka ya percaya, beriman, dan ya bagaimana sikap mereka terhadap nikmat Allah tersebut. Yang seharusnya ya seseorang menyikapi nikmat Allah berupa hidayah
bayan, penjelasan dengan keimanan, akan tetapi mereka sikapnya justru ya menentangnya, meninggalkannya, bahkan merubahnya. Kemudian dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran, ya, tercelanya atau peringatan keras bagi siapa saja yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengganti nikmat Allah Azza wa Jalla ya dengan kekufuran. Yang seharusnya ya dengan iman, dengan rasa syukur, tetapi mereka menggantinya dengan kekufuran. Maka sangat tercela sekali. Sebagaimana ayat ini juga menunjukkan kaum muslimin dan muslimat bahwa siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras. Bagi siapa? Bagi yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Tapi tidak bagi setiap orang. Allah menyayangi hambanya, mengampuni hambanya yang bertaubat dan kembali ke jalannya. Adapun bagi mereka-mereka yang terus-menerus dengan kekufuran, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat keras siksanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambahkan nikmatku pada kalian. Dan jika kalian kufur nikmat, tidak mau mensyukuri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya, sesungguhnya azabku sangat keras. Ini ayat 211. Ayat selanjutnya, ayat 200 yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Di dalam ayat ini, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi orang-orang kafir di dunia. Bagaimana kehidupan mereka, keadaan mereka, dan juga keadaan mereka nanti di hari kiamat. Keadaan yang berbanding terbalik, yang sangat berbeda saat mereka di dunia dengan saat mereka di akhirat. Dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir yang mengingkari keesaan Allah akan kehidupan dunia dan semua jenis kesenangan dan kenikmatannya. Ya. Dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan bukan hanya orang kafir. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah menyebutkan zuyyina linnas, dijadikan indah bagi manusia. Apa yang dijadikan indah? Kehidupan dunia. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia cinta kepada syahwat, pada wanita, pada anak-anak, pada harta yang banyak berupa emas dan perak, kuda-kuda yang terlatih, yang bagus, hewan ternak,
sawah dan ladang. Sudah menjadi tabiat manusia secara umum. Cinta kepada ini semua. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu adalah kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan apa yang ada di sisi Allah, itu ada tempat kembali yang lebih baik. Maka, ya, tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut. Karena, ya, ayat 212 adalah penyebutan, ya, secara khusus setelah penyebutan secara umum dalam surat Ali Imran. Ya, khusus orang-orang kafir, terlebih orang-orang kafir, mereka, ya, terpedaya dengan kehidupan dunia sehingga, ya, menjadikan indah kehidupan dunia tersebut, sehingga menjadi orientasi mereka, menjadi tujuan hidup mereka. Mereka tidak menginginkan akhirat. Dan apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman? Ya, mereka mengolok-olok kaum mukminin, merendahkan, melecehkan, menghina orang-orang yang beriman. Ya. Atas apa? Atas beberapa ujian dan kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang beriman. Juga atas ketaatan mereka, peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-29 hingga 32 Allah berfirman, Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu, orang-orang yang berbuat jahat, dia senantiasa mentertawakan orang-orang beriman. Ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Bahkan ketika orang-orang beriman itu lewat di depan mereka, ya, mereka mengedip-ngedip sebagai bentuk pelecehan dan penghinaan mereka kepada, ya, orang-orang beriman tersebut. Maka sudah menjadi tabiat orang-orang kafir. Mereka menghina, mencela, memperolok-olok orang-orang, ya, yang beriman. Dan, ya, itu sebenarnya tidak pantas mereka lakukan. Mengapa demikian? Ya, karena itu hanya kehidupan dunia saja. Adapun di akhirat, ya, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dari mereka. Di atas mereka nanti di hari kiamat. Ya. Orang-orang takut kepada Tuhan mereka akan berada di tempat yang lebih tinggi di atas semua orang kafir di hari kiamat nanti. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun. Dalam surat Al-Mutaffifin juga. Maka di hari kiamat, ya, orang-orang yang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Di mana mereka yang melihat orang-orang kafir dari dipan-dipan yang tinggi. Berbanding terbalik. Kondisi ketika mereka di dunia dan ketika di akhirat. Orang-orang kafir memperolok-olok orang beriman selama di dunia. Maka di akhirat, orang beriman dan bertakwa lebih tinggi kedudukannya dari mereka. Bahkan mereka di tempat yang tinggi melihat orang-orang kafir tersebut diazab dan disiksa. Dan mereka pun orang beriman tertawa. Yang melihat apa yang terjadi dengan orang-orang kafir tersebut. Kemudian disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, ya, bagaimana orang beriman, orang bertakwa yang takut kepada Allah berada di tempat yang lebih tinggi di atas semua orang kafir dari kiamat, di mana Allah memasukkan mereka ke tingkatan surga paling tinggi dan menempatkan orang-orang kafir di neraka paling bawah yang sangat bertolak belakang. Allah meninggikan orang-orang beriman, memasukkan mereka ke surga yang paling tinggi. Dan Allah memasukkan orang-orang kafir, ya, ke surga
yang paling ke neraka, mohon maaf. Allah memasukkan orang-orang kafir ke neraka yang paling bawah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapa saja di antara makhluknya ya yang Dia kehendaki tanpa batas. Menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jika ya orang-orang beriman meyakini akan hal ini, mereka tidak akan takut kemiskinan, kefakiran. Karena Allah Maha Penyayang, Maha Kaya, dan memberikan rizki kepada hamba yang dikehendakinya tanpa batas. Dari ayat ini, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya ya, tertipunya orang-orang kafir ya dengan kehidupan dunia. Zuyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Mereka tertipu. Mereka mengira dunia ini bisa membuat mereka kekal. Mereka mengira dunia ini segalanya. Harta, tahta, ya, jabatan, dan lain sebagainya yang mereka kejar dan mereka cari di dunia, mereka kira ini akan menyelamatkan mereka dari azab. Sama sekali tidak. Harta dunia sangat sedikit dan sangat sebentar. Mereka akan meninggalkannya atau ditinggalkan. Maka ayat ini juga menunjukkan peringatan bagi orang-orang yang beriman agar tidak terjatuh sebagaimana terjatuhnya orang kafir. Agar tidak terjatuh kepada sikap tertipu ya dengan dunia. Di mana dunia sendiri disebutkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Maka kita harus hati-hati dan waspada ya dari kehidupan dunia. Kemudian ayat ini juga menunjukkan ya bahwa orang-orang beriman jauh berbeda sikapnya dengan orang-orang kafir terhadap dunia. Bagi orang beriman, dunia itu bukan tujuan. Bahkan mereka menganggap dunia itu sangat kecil. Ya, karena bagi mereka yang terpenting itu adalah kehidupan akhirat. Ya, dunia hanya sebatas bekal atau wasilah jembatan menuju kehidupan akhirat. Ini pandangan ya, pandangan orang-orang beriman terhadap dunia. Adapun orang kafir sangat jauh berbeda. Bagi orang kafir mereka sangat tamak kepadanya, ya, tujuan hidupnya, ya, sehingga mereka mencari dunia dengan segala macam cara. Walaupun mereka harus melakukan kejahatan untuk mendapatkan dunia yang mereka inginkan. Terkadang ya dengan penipuan, terkadang dengan riba, terkadang dengan kebohongan, apapun mereka lakukan. Maka inilah tabiat orang-orang kafir. Jika ada orang yang beriman yang mengikuti sifat dan karakter orang kafir, ya maka itu sangat disayangkan. Pelajaran selanjutnya, ya, ayat ini menunjukkan betapa rendah dan hinanya dunia. Ya. Karena dunia sendiri, ya, sebagian ahli bahasa menyebutkan dari kata ad-dunu zamanan. Ya, waktu yang sangat pendek, yang sangat ya rendah. Zamanan dan juga rutbatan, ya, tingkatannya. Dan bagaimanapun dunia itu adalah sebelum akhirat. Oleh karena itu banyak ayat ya yang menegaskan qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah kesenangan dunia itu sangat sedikit. Ya, kesenangan dunia sangat sedikit. Sangat sebentar. Maka ya jangan sampai kita terlena dengan dunia yang begitu hina ini. Suatu ketika Rasulullah SAW
bersama para sahabatnya berjalan di pasar dan melewati seekor bangkai anak kambing yang cacat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau bangkai anak kambing cacat ini? Yang mau beli dengan 1 dirham atau 2 dirham? Harga yang sangat sedikit. Ya, dirham itu mata uang perak. Para sahabat tidak mau. Bagaimana kalau mengambil secara gratis? Mereka pun tidak mau. Kenapa? Sudah bangkai, anak kambing cacat juga. Ya, tidak ada menariknya sama sekali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan, sungguh dunia di sisi Allah itu lebih hina daripada anak bangkai ini yang cacat tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, perumpamaan dunia dengan akhirat itu, karrajuli adkhala isba'ahu fil yam fal yanzur bima yarji. Perumpamaan itu seperti seseorang yang memasukkan jarinya ke air, kemudian lihat seberapa banyak air yang ada dalam jarinya dibandingkan dengan air sungai yang dia celup tersebut. Sangat sedikit sekali. Ya. Pelajaran selanjutnya adalah hendaknya seorang mukmin tetap fokus terhadap kehidupan akhirat. Tidak cenderung kepada dunia, tidak tenang dengannya, dan tidak berpaling dari akhiratnya. Ini sebagai tadzkir bagi kita semua. Jangan sampai dunia, entah itu harta, entah itu jabatan, ataupun wanita atau lawan jenis, yang menjadikan kita lalai dan berpaling dari akhirat. Pelajaran berikutnya, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir senantiasa dan terus-menerus berusaha untuk berbuat keburukan kepada orang-orang beriman sampai hari kiamat. Walaupun mungkin di antara mereka tidak mengakuinya. Maka kita akan dapati dan akan kita saksikan, dan mungkin sudah kita saksikan, bagaimana upaya-upaya mereka, sikap-sikap mereka kepada orang beriman. Dari celaan, dari hinaan, dan juga perbuatan-perbuatan buruk. Sebisa mereka. Sebisa mereka. Oleh karena itu, sangat tidak pantas bagi orang-orang beriman menjadikan orang-orang yang seperti ini keadaannya, yang selalu berusaha memusuhi orang-orang beriman, justru menjadikan mereka sebagai teman dekat, teman setia, apalagi menjadikan mereka sebagai pemimpin. Mereka selalu memperolok-olok beriman. Coba lihatlah apa yang dilakukan oleh akun-akun anonim yang tidak diketahui siapa nama mereka, tanggal lahir mereka, tinggal di mana mereka. Akun-akun yang bergentayangan di dunia maya. Betapa banyak yang menghina dan mencela Islam dan mencela orang-orang yang beriman. Yang menunjukkan besarnya permusuhan mereka kepada orang-orang beriman. Berikutnya, pelajaran dari ayat ini adalah bahwa yang menjadi patokan adalah kehidupan akhir, bukan awal. Yang menjadi patokan adalah bagaimana akhir kesudahan, akhir kehidupan. Karena Allah berfirman, "Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah." Dan orang-orang bertakwa di hari kiamat nanti, di akhir, akan ada berada di atas mereka orang-orang kafir. Di dunia, Allah mengabarkan sikap orang kafir yang terus menghina, mencela, memperolok-olok, bahkan menyakiti orang beriman. Di dunia. Tapi, bagaimanakah akhir kesudahannya? Di hari kiamat nanti,
orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan berada di atas mereka. Jangan tertawa melihat mereka diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, yang menjadi patokan adalah akhirnya. Dalam hadis disebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Ya, maka kehidupan kita yang jadi patokan bukan kehidupan kita saat ini. Yang menjadi patokan adalah bagaimana kondisi kita ketika kita meninggal dunia. Maka selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah, ya, ke akhir kesudahan yang baik. Ya, karena Allah akan melihat bagaimana akhir kehidupan seseorang. Ada kalanya seseorang berbuat baik. Ya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, kata Rasulullah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', fa yasbiqu alaihi alkitab, fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga, baik sekali. Ya, kemudian ketetapan Allah menetapkan yang lain, dia pun beramal dengan amalan ahli neraka di akhir kehidupannya, maka dia pun akhirnya masuk neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ya, ada yang beramal dengan amalan ahli neraka, sangat buruk sekali kehidupannya. Tetapi apa di akhir hayatnya? Fa ya'malu bi amali ahlil jannah fa yadkhuluha. Dia pun beramal dengan amalan ahli surga, maka ya dia pun masuk surga. Maka menjadi patokan adalah akhirnya. Oleh karena itu kita selalu meminta selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Istiqomah hingga akhir. Ya, kita tidak bisa merasa tenang selama kita belum memastikan kita menutup kehidupan kita dengan kehidupan yang baik. Ya, betapa banyak godaan dan rintangan di tengah perjalanan. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian pelajaran selanjutnya, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat ini adalah hiburan dan juga dukungan serta ya penguatan kepada orang-orang beriman agar mereka teguh dengan keimanan mereka, agar tidak goyah dengan berbagai macam ya hinaan dan celaan orang-orang kafir. Ya, ketika Allah merintahkan menjelaskan bagaimana sikap mereka, wa yaskharuna minal ladzina amanu, mereka memperolok-olok orang beriman, maka bersabarlah wahai orang beriman. Sabar, itu sudah menjadi tabiat mereka. Kalian orang beriman tidak perlu kaget mendengar celaan mereka, hinaan mereka, atau mereka melakukan hal yang tidak baik. Itu sudah menjadi tabiat mereka. Ya, sudah menjadi kebiasaan mereka. Suka mencela dan menghina orang-orang yang beriman. Maka hendaklah kalian bersabar dan teguhlah di atas keimanan kalian. Ya. Kemudian ayat ini juga mengandung busra, kabar gembira bagi orang-orang beriman. Ya. Bergembiralah orang beriman. Karena kalian akan ditinggikan oleh Allah di hari kiamat nanti dan posisi kalian di atas orang-orang kafir. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, di mana orang beriman dimasukkan ke dalam surga tertinggi dan orang kafir dimasukkan ke dalam neraka terbawah. Ayat ini juga menunjukkan, ya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah adanya penetapan adanya masyiah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk keimanan kepada takdir adalah mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Sehingga apa yang terjadi di alam semesta ini, entah itu kebaikan ataupun keburukan, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita hendak melakukan atau merencanakan sesuatu, kita dianjurkan untuk mengucapkan insya Allah jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki.
Karena kita tidak akan mampu melakukan apapun jika Allah tidak menghendakinya. Ayat ini juga menunjukkan betapa luas dan banyaknya rizki Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ya akan memberikan rizki bi ghairi hisab, tanpa ya batas. Allah bisa memberikan sebanyak apapun yang Allah kehendaki. Kepada sebanyak apapun ya, kepada sebanyak manusia yang Allah kehendaki. Semua makhluk Allah berikan rizki. Dan itu tidak menghabiskan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena rizki Allah begitu banyak dan luas. Ini ayat 212, dan kita akan berpindah kepada ayat yang ke 213. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Fahadallahu alladziina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim." Pada mulanya manusia itu merupakan umat yang satu. Pada mulanya ya, manusia itu merupakan umat yang satu, sepakat bersatu di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa antara Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Nuh alaihissalam itu 10 abad, 10 generasi. Manusia semuanya menyembah Allah saja. Di atas tauhid. Kemudian setelah itu ya syaitan menghiasi mereka untuk berbuat berlebihan kepada orang-orang soleh. Awalnya mereka melukis, menggambar orang soleh tersebut. Kemudian membuat patung untuk mengenang orang soleh. Dan mereka tidak menyembah apa yang mereka buat. Kemudian mereka meninggal dunia, anak cucu mereka tidak tahu tujuan dibuatnya patung, sehingga mereka pun ya menjadikan sebagai wasilah hingga menyembah mereka. Saat itu maka manusia pun berselisih. Ada yang beriman tetap dengan tauhidnya, dan ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang dimaksud manusia pada awalnya di atas keimanan kepada Allah. Kemudian mereka berselisih tentang agama mereka setelah datangnya kesyirikan. Ya. Mengapa Allah mengutus nabi-nabi sebagai ya penyeru-penyeru kepada agama Allah? Memberikan kabar gembira kepada orang yang menaatinya dengan surga, dan memperingatkan manusia yang kafir kepadanya dan bermaksiat dengan neraka, dan menurunkan bersama mereka kitab-kitab dari langit yang membawa kebenaran yang dikandung ya oleh kitab-kitab itu, agar mereka memutuskan perkara berdasarkan kandungan-kandungannya ya di antara manusia dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Ya. Jadi setelah terjadi kesyirikan, Allah pun utus para nabi dan rasul. Ya, para rasul. Nabi Adam termasuk nabi. Demikian juga antara beliau dengan Nabi Nuh. Maka ketika terjadi kesyirikan, maka Allah utus rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana firman Allah, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di." Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan juga kepada Nabi Nuh alaihissalam dan para nabi dan rasul setelahnya.
Ya, untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira sekaligus juga peringatan. Allah tidak memisahkan antara kabar gembira dengan peringatan, melainkan satu paket. Demikianlah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dan juga nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Maka dalam berdakwah, selain kita harus mengajak mereka kepada kebaikan dan memberikan kabar gembira dengan surga, kita juga harus memperingatkan mereka dari keburukan dan memperingatkan mereka dari bahayanya, yaitu neraka. Maka kebaikan terbesar adalah tauhid, yang dengannya seseorang bisa masuk surga. Dan keburukan terbesar adalah kesyirikan, yang dengannya seseorang bisa masuk neraka. Maka wajib bagi kita, para da'i yang menyeru kepada kebenaran, untuk mengikuti bagaimana para rasul berdakwah, mubasyirina wa mundzirin, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Dan Allah menurunkan bersama para nabi dan rasul tersebut kitab, agar dijadikan hukum atas apa yang diperselisihkan, sebagaimana terhadap umat ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih terhadap sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Dan tidak ada yang memperdebatkan tentang kebenaran kerasulan Muhammad SAW dan kitab yang dibawanya, Al-Quran, secara zalim dan juga dorongan kedengkian, kecuali orang-orang yang telah Allah berikan kitab. Justru yang menentang di antara mereka adalah orang-orang yang diberikan kitab Taurat. Dan mereka mengetahui kandungan hujah-hujah dan hukum-hukumnya. Mereka tahu akan datang Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kesombongan dan kedengkian mereka, mereka mengingkari kebenaran tersebut, walaupun ada dalam kitab suci mereka. Maka dengan kemurahannya, Allah memberikan taufik kepada orang-orang beriman, untuk dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan, dan mengetahui kebenaran dalam perkara apa yang mereka perselisihkan. Allah memberikan taufik kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak pelajaran dan faedah dari ayat ini, dan kita akan sebutkan beberapa yaitu di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-213 surat Al-Baqarah ini, bahwasanya agama Islam adalah fitrah manusia. Agama Islam yang mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada yang lain, adalah fitrah manusia. Fitrah manusia artinya pada asalnya setiap manusia mengakui hal tersebut. Sebagaimana dalam ayat ini, kanan nasu ummatan wahidah. Pada awalnya manusia itu satu. Di atas fitrah, di atas tauhid kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Pada awalnya. Juga sabda Nabi SAW, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani." Setiap orang yang dilahirkan di dunia, setiap anak yang dilahirkan, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Seperti apa? Di atas Islam, mentauhidkan, mengesahkan Allah. Maka bapaknya lah, kedua orang tuanya lah, yang menjadikan dia sebagai Yahudi, dan menjadikan dia sebagai Nasrani. Atau Majusi. Jadi, jika Islam adalah agama fitrah, maka akan sangat mudah bagi manusia untuk memahami Islam, untuk kembali kepada Islam. Karena sesuai dengan fitrah manusia dan tujuan mereka diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada Allah saja. Kemudian ayat ini menunjukkan atau menjelaskan kepada kita hikmah diutusnya para rasul. Mengapa Allah mengutus para nabi dan rasul? Mubasyirina wa mundzirin. Tujuannya adalah
untuk memberikan mereka kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang taat kepada Rasul tersebut. Sekaligus memberikan peringatan. Bagi siapa peringatan tersebut? Bagi orang-orang yang durhaka, yang kufur, dan bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi itu diantara tugas para Rasul. Kemudian, pelajaran dari ayat ini juga adalah bahwasanya kenabian itu tidak bisa dicari dan diusahakan. Kenabian murni fadlun minallah. Ya, keutamaan dari Allah. Allah pilih di antara hambanya yang pantas untuk mendapatkannya. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia rusul, ya, penyampai risalah. Allah yang memilih. Maka tidak ada yang bisa menjadi nabi atau menjadi rasul hanya karena dia bersemedi, hanya karena dia bercita-cita atau sekolah menjadi nabi. Tidak ada. Karena kenabian dan kerasulan murni pilihan Allah, keutamaan dari Allah. Allah pilih siapa yang dikehendaki daripada hambanya. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah bahwasanya syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu terdiri dari perintah dan larangan. Maka tidak benar seseorang yang mengatakan, kalian dalam berdakwah silahkan perintahkan, ajak kepada kebaikan, tapi jangan larang-larang kami. Jangan larang-larang. Pernyataan yang tidak benar tersebut bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang terdiri dari perintah dan larangan. Maka wajib bagi para dai, para ustadz, para kiai, di samping mereka memerintahkan dan memberikan kabar gembira, mereka juga wajib untuk melarang dan memberikan peringatan. Perintah mentauhidkan Allah. Harus ada larangan dari berbuat syirik. Larangan menyekutukan Allah. Ayo beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, salat untuk Allah, menyembelih untuk Allah. Ini perintah. Harus ada larangan juga. Jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Jangan menyembelih untuk selain Allah. Harus ada larangan daripada lawan perintah tersebut. Perintah untuk mengikuti Rasul, untuk ittiba, harus ada larangan untuk berbuat ibtidah, larangan berbuat bidah. Larangan beramal dengan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus dilarang, harus diingatkan bahwa itu terlarang. Ya demikian larangan-larangan yang lain. Larangan berzina, larangan membunuh, larangan mencuri, larangan memakan harta anak yatim, ya, larangan berbuat durhaka kepada orang tua, larangan bermuamalah dengan riba dan lain sebagainya. Harus disampaikan, ya, perintah dan larangan, kabar gembira dan juga peringatan. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kitab Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Ya, dan Al-Qur'an yang diturunkan pada Nabi Muhammad itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah berfirman, wa anzala ma'ahumul kitab. Allah menurunkan bersama mereka para nabi dan rasul tersebut kitab. Ayat ini juga menunjukkan wajibnya kembali kepada kitab yang Allah turunkan ketika terjadi perselisihan. Ya, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Agar menjadi penetap hukum di antara manusia ketika terjadi perselisihan. Ya. Maka jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Melupakan Al-Quran. Jadikan itu sebagai rujukan ketika terjadi perselisihan. Dan selama kaum muslimin
berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi, mereka akan bersatu dan terhindar dari perselisihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah, yaitu kitabnya, syariatnya, dan jangan berselisih dengan meninggalkan ya kitab dan juga syariat. Kemudian pelajaran dari ayat ini juga adalah siapapun yang menyelisihi kebenaran setelah jelas baginya kebenaran tersebut, maka dia orang yang sesat. Ya, orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita ketika mengetahui kebenaran adalah mengikutinya, bukan menentang atau berpaling darinya. Terlebih jangan sampai memerangi kebenaran tersebut. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya keimanan adalah sebab daripada hidayah. Fahadallahu alladzina amanu. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang beriman. Maka dengan sebab keimanan mereka, Allah pun menambahkan hidayah kepada mereka. Pelajaran berikutnya, wajib bagi orang-orang beriman yang diberikan hidayah oleh Allah untuk tidak bangga dan sombong dengan keimanannya. Jangan pernah mengira bahwa hidayah yang ia dapatkan itu atas usahanya. Karena Allah menyebutkan diizni, dengan izin Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan dengan izinnya. Kemudian wajibnya berpegang teguh di atas atau kepada siratal mustaqim. Karena Allah menyebutkan ila sirati mustaqim. Ya, berikan hidayah kepada siratal mustaqim, yaitu jalan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain syariat, selain yang diturunkan dalam syariat, maka tidak lurus atau menyimpang. Inilah para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, beberapa faedah ya dari ayat yang kita kaji di kesempatan ini. Semoga kita bisa memahami ayatnya dan bisa mengambil pelajarannya dan berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu alam shawab. Dikembalikan kepada moderator Abdurrahman, tafadhal. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz di surat Al-Baqarah ayat 211 sampai dengan 213. Mudah-mudahan dari penjelasan Ustaz kita bisa mengambil poin-poin penting dari pelajaran yang tadi telah disampaikan. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Baik, sambil kita menunggu telepon dari pemirsa, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Insya Allah kita akan bacakan. Yang pertama, Ustaz, dari hamba Allah tidak menyebutkan nama dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mertua saya sudah wafat. Bolehkah saya bersedekah langsung atas nama beliau, dan bolehkah setelah sholat duha saya berdoa dalam bahasa Indonesia? Jazakumullah khairan. Mohon jawaban dari Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait beramal atau bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Ya, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa di antara cara berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat, setelah mereka meninggal, adalah dengan ya beramal atas nama mereka, bersedekah atas nama mereka. Ya, maka walaupun ini anjurannya untuk orang tua kandung kita, maka berlaku juga bagi selain orang tua kandung, di antaranya mertua yang ditanyakan. Ya tentunya
Ya, ketika kita ingin beramal untuk orang lain atau bersedekah untuk orang lain, dipastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah beramal untuk diri kita dan bersedekah untuk diri kita juga. Ya, jangan sampai kita melupakan diri kita yang sangat membutuhkan juga. Ya, oleh karena itu haji badal, ya, kita tahu haji untuk menggantikan orang yang berhalangan untuk berangkat ibadah haji, itu disyaratkan orang yang sudah pernah haji untuk dirinya sendiri, ya, di periode sebelumnya. Orang yang belum pernah haji tidak bisa menjadi badal, ya, menggantikan orang lain. Ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin beramal atau bersedekah untuk orang lain, pastikan terlebih dahulu diri kita sudah melakukannya, ya, dan kita lebih membutuhkan dari siapapun juga atas amalan-amalan kita. Adapun pertanyaan yang kedua, ya, terkait dengan doa dengan bahasa Indonesia, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jika kita menghafal doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang tentunya berbahasa Arab dan juga doa dari Al-Quran, maka itu lebih utama, ya, karena doa itu termasuk ibadah, akan semakin baik jika tata cara ibadah itu benar-benar mengikuti, ya, petunjuk dari Allah dan Rasulnya dengan doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga lebih terjaga daripada kesalahan. Akan tetapi ad-dinu yusrun, agama ini mudah, ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jika seseorang tidak hafal atau tidak mampu dengan doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, karena mungkin belum hafal, ya, atau lupa, ya, atau belum bisa berbahasa Arab, maka tidak mengapa ia berdoa dengan bahasa apapun. Karena Allah Maha mendengar dan Allah memahami semua yang diucapkan oleh hambanya. Doa-doa yang diucapkan oleh hambanya dengan berbagai bacaan bahasa, Allah mendengar dan memahaminya. Ya, jadi tidak mengapa Bapak Ibu berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, atau bahasa Jawa, bahasa Padang, atau bahasa apapun juga. Tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Ustaz, kita bacakan satu penanya terakhir, Ustaz, di kesempatan siang hari ini karena keterbatasan waktu kita. Dari hamba Allah, Ustaz, di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang yang mengeluh karena dia miskin atau fisiknya yang kurang, Ustaz, apakah termasuk orang yang kufur dan tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon nasihat dan jawaban dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Berkeluh kesah, ya, adalah tabiat manusia. Sangat sulit bagi manusia untuk menghindar dari keluh kesah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita semua bagaimana dan kepada siapa kita berkeluh kesah. Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam, ya. Allah berfirman menceritakan perkataan Nabi Yakub, "Innama ashku basti wa huzni ilallah." Sesungguhnya aku mengeluhkan, ya, kesulitan, kesempitan dan kesedihanku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, manusia sangat sulit untuk tidak mengeluh. Tetapi mereka bisa diarahkan. Jika hendak mengeluh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak mengeluh kepada manusia, ya, kepada makhluk. Mengapa? Karena makhluk lemah. Makhluk tidak bisa memenuhi harapan-harapan kita. Bahkan barang siapa yang bergantung kepada makhluk, dia akan kecewa. Tapi kalau kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa, berharap kepadanya, Allah akan mengabulkan doa kita, mengijabah harapan kita, ya, memberikan apa yang kita minta. Oleh karena itu, ya, silahkan Anda mengeluh atas apa yang menimpa diri Anda, tetapi jangan kepada manusia. Jangan menulis di sosial media, ya, di status atau di tempat-tempat lainnya, mengumbar keluh kesah kita. Tidak ada gunanya, ya. Kita cukup mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali
kita mengeluhkan penyakit kita kepada orang yang memang memiliki keahlian dalam mengobati misalnya. Kita mengeluh kepada dokter. Ya, dokter bertanya, apa keluhannya Bapak Ibu? Maka kita jawab dan kita sampaikan keluhan kita. Jangan sampai kita salah memahami, dokter bertanya seperti itu, kemudian kita mengatakan, mohon maaf Pak Dokter, saya tidak boleh mengeluh kepada manusia, saya hanya boleh mengeluh kepada Allah. Itu tidak tepat pengamalannya seperti itu. Ya, kita boleh mengeluh kepada dokter, kepada orang yang kita minta fatwa, ya, agar bisa memberikan penjelasan atau ke pengadilan. Ya, seorang mengeluhkan tentang tetangganya kepada pengadilan atau kepada aparat itu tidak mengapa. Adapun selain daripada itu hanya sebatas keluh kesah yang menunjukkan sedikitnya kesabaran, maka tidak boleh hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga apa yang disampaikan dari jawaban bisa dipahami, dan mungkin karena waktu yang sudah habis saya tutup ya Abdurrahman kajian ini. Baik, jazakallahu khairan. Saya tutup ya. Silakan Ustaz. Jika ada tambahan, silakan. Baik ya, kita tutup 3 ayat ini ya terkait dengan kisah Bani Israil yang memberikan nikmat, kemudian mereka kufur, kemudian kondisi orang-orang kafir yang selalu memperolok orang-orang beriman, hingga Allah jelaskan tentang ya diutusnya para nabi dan rasul ketika terjadinya perselisihan berupa kesyirikan, maka kita harus bersyukur kepada Allah atas hidayah Islam, atas hidayah iman. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita. Karena ternyata hidayah itu mahal. Ya, hanya diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mensyukurinya, menjaganya, dan menjauhi hal-hal yang bisa merusak hidayah tersebut. Mungkin ini penutup dari saya, semoga bermanfaat. Jazakum khairan kepada Hasan TV dan seluruh pemirsa yang mengikuti kajian ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan kepada guru kami Ustaz Abu Ja'far Cecep Rahmat LC-MAG Hafizahullah Ta'ala yang tadi telah menyampaikan pembahasan dan telah menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa. Mohon maaf sekali lagi kita tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang telah disampaikan oleh pemirsa karena memang keterbatasan waktu yang diberikan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau dengan para santri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada Ustadz, senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustadz untuk tetap bisa memberikan ilmu kepada kita semua. Barakallahu fiik. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, inilah akhir perjumpaan kita. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita mohon undur diri. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.